mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, anak-anak sekalian, bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah ya amin. Semoga kita senantiasa selalu sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum mulai pelajaran, yang meja kursinya belum rapi, tolong dirapikan kembali. Yang pakaiannya belum dirapikan, ayo atur dulu pakaiannya. Selanjutnya, untuk memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita membaca berdoa sama-sama. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita membaca surah Al-Fatihah tes dengan belajar. Berdoa mulai. Perkenalkan, Beta nama Nur Afifah Atorana dan Beta Putrekan Muhammad Haikal. Di sini Katong akan mewawancarai beberapa orang mengenai bullying. Oleh kasih Katong menanyakan pendapat kamu tentang bullying. Oke, pertama-tama misalnya kamu punya nama? Perkenalkan, Beta nama Beta Semarang. Beda Asraf Al-Fatihah. Saya kita mau tanya Pak Alfi ini Beng Faro. Sebelumnya kamu tahu kasihlah definisi dari bullying itu apa? Ini sebagai tambahan saja. Jadi pembulian itu biasanya dari para pelaku itu mereka kurang kasih sayang dari orang tua sehingga mereka berbuat kekerasan seperti itu. Atau Nah, kalau dari beta sih pas saat SD kelas 5 di situ kita dibully karena mungkin ada kirian dari teman-teman karena di situ bapak saya menjadi kepala sekolah dan di situ saya dibully gendut bau ya dibilang sampah. Saat SMP saya mulai merasa wah kata-kata itu parah. dari ini ada waktu SD kelas 5 tuh beta dituduh pancuri dong punya uang, padahal dalam buku itu walaupun
menurut pemikiran beta yang pacaran tak menurut beta sebenarnya hanya uang politik. Di situ dong bully beta secara verbal, secara habis-habisan dong saya bermain di beta satu angkatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini beta mau mengidentifikasikan hasil wawancara yang kamu telah lakukan kemarin. Apakah bullying itu menurut dong pengertian bullying adalah suatu penindasan atau kekerasan yang dilakukan oleh beberapa individu maupun kelompok. Contoh bullying yang didapatkan yang diterima mereka itu salah satunya itu bullying secara verbal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini P5 P2RA kita sudah masuk tahap aksi, ya kan? Dimana sebelumnya kalian sudah mengenal apa itu perundungan, terus kemudian kalian juga sudah aksi, kalian sudah mengidentifikasi kasus perundungan atau kasus bullying yang terdapat di dalam madrasah. Kali ini kita akan menampilkan hasil atau proyek yang sudah kalian kerjakan tentang tema kita ya, yakni anti perundungan. Saya akan memperlihatkan hasil video yang telah dibuat kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan poster yang sudah kelompok kami kerjakan, yaitu mengenai bullying. Sebelum itu kita akan menjelaskan apa itu bullying. Bullying adalah suatu tindakan agresif yang dilakukan secara berulang dan dilakukan oleh suatu kelompok pada suatu individu tertentu. Ada dampak dari bullying seperti gangguan fisik, depresi, munculnya pemikiran atau perilaku bunuh diri, stres yang berkepanjangan, kehilangan kepercayaan diri, gangguan sistem kekebalan tubuh, perasaan kesetiaan, dan terakhir penurunan minat terhadap pendidikan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa yang harus dilakukan jika menjadi korban bullying. Kalau bisa saat mulai ada tanda-tanda bullying kepadamu, tunjukkan sifat berani dan percaya diri agar pembuli berpikir ulang untuk melakukan tindakan itu padamu berulang kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, P5 dan P2RA kita sudah memasuki tahap refleksi dan rencana tindak lanjut. Setelah sebelumnya kalian sudah mengenal apa itu perundungan, apa itu bullying, ya kan? Kalian sudah melakukan kontekstualisasi dengan cara mengidentifikasi perilaku perundungan yang ada di madrasah. Terus yang terakhir, kemarin kalian sudah melaksanakan aksi. Ini kalian sudah buat poster, kalian sudah bikin video juga. Nah, yang terakhir, tahap yang keempat adalah rencana, refleksi dan rencana tindak lanjut. Di sini saya akan membagi
berupa beberapa pertanyaan, susunan pertanyaan yang harus kalian isi, ya. Kalian isi masing-masing. Ya, jadi ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan hubungan. Apakah aku sudah merawat diri secara fisik, spiritual, dan mental secara seimbang? Itu yang kolom pertama itu sudah, kolom yang kedua belum, kolom yang ketiga ragu-ragu. Kalian tinggal checklist satu-satu ya. Apakah aku mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan? Apakah kalian seperti itu? Yang ketiga, apakah aku membangun tim dan membawa kerjasama untuk mencapai tujuan bersama? Kalian itu bisa nggak bekerja secara tim? Atau kalian itu orang yang introvert? Yang menyendiri gitu. Selanjutnya, apakah aku aktif menyimak berbagai macam strategi untuk menyelesaikan masalah dalam kelompok? Selanjutnya, apakah aku tanggap terhadap lingkungan dan berkontribusi untuk menghasilkan keadaan yang lebih baik? Selanjutnya, apakah aku melakukan refleksi dan menganalisis kekuranganku yang dapat aku perbaiki? Kamu mau kekurangan diri itu apa? Pernahkah kalian introspeksi diri? Pernah sih? Kalau pernah berarti checklist. Apakah aku sudah memberikan alternatif solusi untuk mencegah isu perundungan? Itu silakan diisi. Kemudian nanti bisa kalian ceritakan di bawah, kalian bikin apa namanya jawaban, ekspresikan apa ya masa depan kalian tulis dalam bentuk paragraf, ceritakan kalian nanti kedepannya akan menjadi apa gitu. Baik itu. Oke, saya kasih waktu 1 menit ya, silakan. Sudah selesai? Alhamdulillah. Ya, karena sudah selesai tahap kelima kita tentang arti perundungan, saya hanya bisa memotivasi kalian untuk menjadi upstander. Upstander itu untuk apa? Jadi kalau misalkan ada perilaku perundungan, kalian membantu mengawasi. Kalau bisa kalian selesaikan perundungan tersebut. Misalkan nih ada Sofia diajak sama Rizky. Nah, itu apa yang harus kalian buat? Kalian jadi upstander. Kalian menengahi mereka berdua, menasihati Rizky, tidak boleh menunduk Sofia. Atau kalau misalkan nggak berani, apa yang harus kita lakukan? Kalau melihat perundungan tapi kata sih berani tegur langsung, apa yang harus kita lakukan? Ya, atau melakukan sesuatu, misalkan ke wali kelasnya, ya kan? Atau ke kakak kelasnya yang sekiranya bisa menasehati pelaku perundungan, seperti itu. Yang pertama, hindari ikut menertawakan perilaku perundungan. Nah, boleh ya, ada temennya dapat ejekan, kalian malah ikutan. Next, katakan kepada penunjuk untuk menghentikan perilaku mereka. Tadi yang sudah saya jelaskan. Yang ketiga, cari bantuan dari orang yang lebih dewasa untuk menghentikan perilaku. Selanjutnya, tidak mencoba meluaskan video. Dan yang terakhir, dukung korban perundungan. Jika di antara kalian ada yang berlaku perundungan, misalkan Udin gitu kan, ini dapat biasanya yang masih paksa itu, yang biasa dapat perundungan siapa itu? Kalian dukung korbannya, kan? Itu saja. Ayo.